pagi, shalom anak-anak. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, seperti biasanya kita akan memulainya dengan berdoa. Nah, siapa petugas yang memimpin kita pada pagi hari ini? Dipersilakan. Baik. Amin. Amin. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Nah, fokusnya kita absen dulu ya. Iya, Bu. Antonius Rizky. Hadir, Bu. Nah, baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Kemudian ada bahan Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 13 dan Efesus pasal 4 ayat 32 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi sebagai bahan bacaan kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab, mari kita membaca dari Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih? Ya, siapa? Berdiri. Dannya mengampuni. Arti dari mengampuni. Ayo, siapa yang masih ingat? Mengampuni artinya tidak memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya atau tidak mengungkitkan kesalahan lain. Baik, betul sekali. Kompetensi dasar yaitu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, indikator menghayati makna pengampunan melalui tindakan Gordon Wilson. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau anak-anak ibu yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Satu, yaitu menghayati makna pengampunan melalui tindakan Gordon Wilson. Dua, menganalisis alasan Allah supaya harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tiga, menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa. Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di Finlandia ada seorang pria bernama Gordon Wilson bersama putrinya Miri yang berusia 28 tahun. Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom? Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka. Kata-kata yang penuh amarah akan kami hidupkan diri kembali? Tentu tidak. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam selanjutnya agar Allah mengampuni mereka. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ayo, siapa yang oke, berdiri. Belajar untuk menaruh dendam. Belajar untuk tidak menaruh dendam. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Apa yang kamu dapatkan di
sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif mencari dan mengampuni serta menyelamatkan manusia. Allah mengampuni manusia jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di situ ada di Yohanes pasal 1 ayat 9. Jadi Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Yang ada 3 poin di sini, yaitu karena Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, Allah selalu mengasihi manusia. Tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam terhadap manusia. Kita harus berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kehidupan kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Allah Maha Pengampun. Ya, kita tahu kita ini adalah manusia berdosa. Tetapi Ia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ya, Dia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ada pernah ditanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kalikah harus aku mengampuni saudara? Apa jawaban Tuhan Yesus? Kamu harus mengampuni 70 kali 7. Berapa itu? Banyak kan? Banyak. 70 kali 7 kan? Bagian ketiga. Karena Allah adalah penyelamat. Karena Allah adalah penyelamat. Nah, dengarkan. Ia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Namun tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Akhirnya Ia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Silakan berdiskusi dengan temanmu, ya. Jangan kerjakan sendiri-sendiri. Kelompok 1, baik, silakan maju ke depan. Nah, kepada kelompok lain, silakan dengarkan dan tanyakan apa yang tidak kamu mengerti, ya. Apa yang tidak kamu mengerti. Dan kelompok 1 yang tampil, kalau ada pertanyaan teman, silakan jawab, ya. Yang lain juga, ya. Baik, silakan. Dengarkan, ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, karena tidak ada, silakan untuk tepuk tangan ke kelompok 1. Baik, dipersilakan kepada kelompok 2.
Baik, kelompok terakhir dipersilakan. Karena Allah mengasihi manusia sebesar apapun kekecewaan terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu besar pada manusia. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Baik, kelompok? Tiga, silakan. Woodrow Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas karena putrinya sendiri yang telah menitipkan pesan kepadanya agar mengampuni mereka yang telah menyakiti. Mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Karena Allah mengasihi manusia sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Bisa? Baik, silakan. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Pengampunan harus kita tunjukkan kepada orang lain. Pengampunan kita harus tunjukkan kepada orang lain. Bagus sekali, tepuk tangan untuk. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan manusia. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia.